Nah, tahliku, nah ini kembali lagi tidak tahlika ya, karena lakin itu tidak merubah apapun. Jadi tahliku ar-ra'iyatu, akan tetapi rakyat akan rusak gitu. Wa in kanat hadiyatan muhdiyatan, meskipun rakyat itu menjalankan petunjuk, artinya taat ya. Nah, dia taat dengan petunjuk-petunjuk Allah gitu, soleh lah gitu ya. Kemudian muhdiyatan ya, dia juga melaksanakan itu. Iza, apabila kanatil wulatu zolimatan musiatan. Ya, apabila penguasanya zolim dan beretika buruk, lagi beretika buruk. Nah gitu. Maka kuncinya di pemimpin. Nah di sini rawahu Abu Nuaimin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ya gitu. Jadi kuncinya ada di pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, rakyat itu akan baik walaupun rakyat itu aslinya tidak baik, tidak beretika baik. Akan menjadi baik. Tapi kalau rakyatnya baik, kemudian pemimpinnya buruk, maka akan buruk. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini yang barusan hari ini, Bu Mamat ya. Waruwiya. Nah, diriwayatkan anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar ansa'a, dia mendendangkan min bahril basiti, mendendangkan syair dari Bahril Basit. Apa bunyinya? Idza aradta, apabila engkau menginginkan syarifan nasi kullihim, ya seluruh manusia itu menjadi mulia, fangzur, maka engkau perhatikan, maka engkau tunggulah, maka engkau lihatlah ila malikin, sampai penguasa itu gitu, fi zayyi miskinin, dalam pakaian orang-orang miskin gitu. Maknanya sampai engkau ketemu gitu ya, sampai engkau tunggu sampai engkau menjumpai penguasa yang tampilannya sederhana. Nah, maknanya begitu. Fi ziyyi miskinin. Nah, zaka demikian itulah, atau itulah adalah allazi, orang yang hasunat finnasi siratuhu. Ya, itulah orang yang perangainya baik kepada orang lain. Nah, satu lagi, wadzaka yasluhu, yang seperti itulah, boleh gitu ya. Demikian itulah juga boleh. Yasluhu, dia layak untuk menjadi pemimpin lid dunya, untuk mengurusi dunia, walid dini, dan mengurusi agama. Nah, begitu kira-kira Pak Haji ya. Mudah-mudahan bisa menyimak lah ya. Intinya pasti bisa dipahami insya Allah. Gitu ya. Khobar ina itu bisa berupa yang rofa, ya, juga bisa berupa kalimat. Nah, ini kebetulan kalimat. Ya, ini dibacanya yufsidu. Kalau dibaca yufsidu, ini mazid satu. Ya, fi'il madinya afsada. Afsada yufsidu. Nah, begitu ya. Ajif ini yai keren, subhanallah. Ajif ini semoga istiqomah ya. Isim memang bukan kalimat Ustadz, bukan. Kalau isim belum tentu kalimat. Ya, kecuali isimnya menjadi mubtada, maka butuh khobar, ya. Gitu. Jadi kalau isim itu kata benda. Tapi kalau fiil udah bisa dipastikan kalimat. Karena fiil wajib mempunyai fa'il. Gitu. Kalau fiilnya di majhul, wajib ada naibul fa'ilnya. Gitu. Jadi kalau fiil pasti kalimat. Tapi kalau isim belum tentu kalimat. Bisa juga hanya kata. Ya. Karena menjadi tidak menjadi mubtada. Kecuali dia menjadi mubtada. Maka depannya harus khobar. Jadi berbentuk kalimat ismiyah. Nah begitu. Jadi khobarnya nanti berbentuk kalimat ismiyah. Jadi khobar itu bisa berupa isim. Ingat-ingat ya. Bisa juga berupa kalimat. Nah kalimatnya ada dua. Bisa kalimat fi'liyah. Berarti terbuat dari fi'il, fa'il, maf'ul bi.
gitu ya. Bisa juga terbuat dari kalimat ismiyah yang isinya mubtada khobar. Nah, begitu. Nah, ini kebetulan ketemunya itu fiil, ya. Butun apa ini? Ini pentingnya kajian buat backup kaum Islamologi. Mantap tanda. Subhanallah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Butun doain ya. Dukung dong gitu ya Butun ya. Disupport begitu insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya kajian ini ya. Oke, lanjut. Ya, muslim itu harus paham kitab gitu kan. Minimal tuh ngaji dengerin gitu ya, insya Allah. Yufsidu itu majhul apa bukan Ustaz? Bukan. Yufsidu bukan majhul. Kalau majhul, domah awalnya fathah ain fiilnya. Ya. Jadi kalau ain fiilnya masih kasro, itu bukan majhul. Ya, kita lihat rumusnya ya. Ini majid 1. Oke, saya ambil rumusnya bentar. Nah, mana nih rumusnya? Nah, nanti saya buka dulu biar jelas. Nah, sabar ya. Jadi kalau fiil mudhari'nya itu ain fiilnya kasroh bukan majhul. Tapi kalau ain fiilnya fathah, nah itu baru majhul ya, fiil mudhari yang di majhul. Waduh, mana ini? Oh, ini masih. Nah, bentar. Wah. Waduh, ada yang mati nih. Bentar. Nah, ini oke. Nah, ini namanya mazid 1 ya. Nah, ini lihat. Babnya ada 3. Ada fa'ala, yufa'ilu. Tuh, ain fi'ilnya di dalam fi'il mudhari kasroh. Ini bukan majhul. Fa'ala yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. Tuh, ya kan? Kalau majhulnya yuf'alu. Nah, ain fi'ilnya dirubah jadi fathah. Itu baru majhul. Ya. Oke ya. Jadi ini majid 1. Ya, pokoknya untuk memahami majid 1 itu fi'il mudhari'nya pasti domah. Nih, awalnya pasti domah, huruf awalnya. Tapi ain fi'ilnya kasroh. Lihat. Ya. Jadi jangan ketuker dengan majhul. Jadi kalau majhul, ain fi'il pada fi'il mudhari dibaca fathah. Gitu ya. Sip. Oke, paham kan? Oke, kita lanjut. Aku pesantren 3 tahun, bodoh banget, susah banget ngerti jilnya. Ini baru ngerti sedikit, lihat di HP. Subhanallah. Ya, gitu. Ya, praktek ya. Intinya tuh praktek. Kalau kita praktek, insya Allah. Tanya Ustadz, khobar berbentuk fi'il apa bisa? Bisa. Terus bentuk 2 khobar apa saja? Jadi kalau ya, gini ya, bentar nih ada yang nanyain. Nah, bentar saya ambil kertas, saya kasih contoh ya. Nah, ini. Jadi kalau khobar itu bisa berbentuk isim, bisa juga berbentuk fiil ya. Kalau isim berarti kata gitu. Ini contoh. Contoh misalkan di sini ada lafaz Allahu. Nah, Allahu ghafurun. Nah, Allahu ini isim yang rofa di awal kalimat. Maka dia menjadi mubtada. Gitu, mubtada ya. Maka khobar itu adalah isim yang rofa setelah mubtada. Ketemu ghafurun. Nah, ini ghafurun isim, cirinya tanwin. Nah, ini isim yang rofa, maka dia sebagai khobarnya. Gitu. Jadi Allahu utawi Allah iku ghafurun.
Maha Pengampun. Jadi Allah adalah Ghafurun, Maha Pengampun. Nah, ini namanya berbentuk isim, khobarnya atau kata. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan begini, contoh yang kedua, Allahu khalaqo khalaqal ardo. Nah, begini. Allahu khalaqal ardo. Ini ada 3 kata. Allahu khalaqo al ardo. Allahu ini isim yang rofa. Kalau di awal dia jadi mubtada. Ya, maka butuh khobar kan? Khobar itu bisa berbentuk isim yang rofa. Bisa juga berbentuk kalimat. Nah, ini namanya fi'il. Khalaqa ini fi'il. Fi'il madi. Ya, saya tulis begini. Fi'il madi. Ya. Akhirannya fathah. Kalau akhirannya fathah, dia menyimpan domir huwa. Ya, gitu kan? Setelah fi'il, itu pasti fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu isim yang rofa. Ketemu al-ardo. Al-ardo ini isim, tapi bukan isim yang rofa. Dia isim yang nasab. Jadi tidak ketemu isim yang rofa. Kalau tidak ketemu isim yang rofa, maka domir inilah yang menjadi fa'ilnya. Ya, gitu. Ya. Tapi kalau ketemu isim yang rofa, maka domir huwa tidak berlaku. Nah, ini kebetulan ketemunya al-ardo isim yang nasab. Ya. Jadi al-ardo isim yang nasab setelah fa'il disebut maf'ul bih. Nah, gitu. Ya, jadi kalau saya baca khalaqal ardo dari sini, ini adalah kalimat. Ya, ini namanya kalimat fi'liyah. Kalimat setelah mubtada disebut khobar. Nah, begitu. Ya, saya ulang ya. Jadi Allahu mubtada yang dirofakkan dengan doma. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Al-ardo maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Khalaqal ardo sebagai khobar dari lafaz Allahu. Jadi kalau saya tanya, Allahu khalaqal ardo berapa kalimat? 1 kalimat. Ini isinya mubtada dan khobar. Begitu. Nyambung kan ya? Paham kan? Samsul Bahri, huwa itu domir mustatir kan Ustaz? Iya, domir mustatir artinya domir yang tersembunyi. Ya, iya, domirnya nggak kelihatan. Gitu. Jadi kalau diartikan nanti adalahnya di sini. Allahu Allah adalah khalaqa, dia telah, fi'il madi itu telah, dia telah menciptakan al-ardo, bumi. Ya, begitu. Jadi Allah pokok kalimatnya khalaqal ardo, penjelas pokok kalimat. Jadi kalau mubtada itu pokok kalimat. Kalau khobar itu penjelas pokok kalimat. Nah, begitu. Oke, begitu ya. Bedonasem, Masya Allah. Gitu. Bang Mur, i'rab domir mustatir seperti apa Ustaz? Ya, kita pakai bahasa Indonesia aja dulu. Ya, nggak usah pakai bahasa Arab dulu. Nanti kalau pakai bahasa Indonesia sudah paham, boleh diganti dengan bahasa Arab. Ya, cukup bacanya begini. I'rabnya ya, Allahu mubtada yang dirofakkan dengan doma. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Al-ardo maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Khalaqal ardo sebagai khobar dari lafaz Allahu. Gitu. Oke. Nyambung ya. Nah, itulah. Jadi khobar itu boleh berbentuk kalimat. Ya. Kita lanjut ya. Ya, pusing nggak? Jangan pusing ya. Kalau kita belajar Al-Quran, belajar bahasa Quran, insya Allah tidak pusing. Ya, sebab Quran itu ditujukan untuk orang yang berakal. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ray, Ustadz, izin bertanya, hari apa live khusus belajar fi'il? Oh iya, kebetulan
kita masih disatukan dulu ya. Nanti sesekali kita bahas gitu. Ya. Jadi dalam live insya Allah sesekali kita bahas gitu dulu. Jadi belum punya waktu yang khusus. Oke. Khairul i'rob. Oh i'rob maksudnya gitu ya. Pak Tohar maaf telat bah Masya Allah. Oke lanjut ya. Nabil. Itu lafad kholal. Oh kenapa kok nggak dibaca doma? Padahal kan jadi khobar. Kalau kholak itu fi'il madi. Jadi rumusnya itu sudah begitu. Ini rumusnya. Kholako fa'ala gitu. Jadi ngikuti rumus. Jadi khobar itu dibaca rofa kalau ketemunya isim. Tapi kalau ketemunya fi'il, ikuti pola fi'ilnya. Begitu, makanya tetap kholako, tidak dibaca kholaku. Ya, karena fi'il. Nah itu makanya tadi khobarnya berbentuk kalimat. Ya, kalimat fi'liyah. Oke ya, oke sangat jelas, suka banget, alhamdulillah. Ya gitu ya. Ya, ate mabni berarti Ustaz. Iya. Kalau fi'il madi itu mabni, tidak bisa berubah. Kecuali fi'il mudhari. Ya, kalau fi'il mudhari bisa berubah. Ada amil-amil yang masuk pada fi'il mudhari. Oke, Ajifeni terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kupang NTT hadir Yai, maaf ketinggalan. Pak Dedi Rustandi Kupang ya, Masya Allah. Pak Dedi ini istiqomah nih, saya sering sapa beliau ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Dedi, Dedi Rustandi. Oke. Amri Mauliana. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi sampai mana nih? Oke. Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto. Nabil, oh berarti mabni fathah mahal rofa. Enggak gitu. Enggak mabni fathah mahal rofa. Enggak gitu. Gini. Nah. Jadi nanti kholaqal ardo ini baru yang disebut mahali rof'in. Ya, dia kedudukannya rofa sebagai khobar. Jadi bukan kholakonya mabni rofa bukan. Nasab mahal rofa bukan. Terusin kholakol ardo. Jadi al jumlatul fi'liyatu fi mahali rof'in khobarun. Ya begitu. Jadi kalau pakai Arabnya begitu. Jadi kholakol ardo al jumlatul fi'liyatu gitu. Kalimat fi'liyah ini fi mahali rof'in khobarun. Dalam kedudukannya rofa sebagai khobar dari lafad Allahu. Begitu nantinya. Ya. Oke. Jadi kalimatnya fi mahali rof'in. Bukan kholakoknya. Terusin dulu. Ya. Jadi ini adalah jumlah ya, kalimat. Ya, kalau jumlah itu kalimat ya dalam bahasa Arabnya. Oke. Kita lanjut ya. No, nanti temimin tuh bisa, Kholaqal ardo al jumlatul fi'liyatu fi mahali raf'in khobarun. Nah begitu ya teh. Putra Kho hadir. Oke, LTQ terima kasih ya. Semoga istiqomah. Ya. Oke, nyambung kan? Kita lanjut. Oke. Tadi sampai mana ini? Ya Allah, saya belum bisa ya. Oh, udah kan kemarin. Oke, sip. Ya, Rahman teh, oke. Yufsidu ya, jadi saya ulang lagi. Innal khuluqa as-sayyi'a. Nah, gitu. Jadi ini pokok kalimatnya adalah al khuluqas sayyi'a gitu. Jadi perangai yang buruk. Sesungguhnya perangai yang buruk gitu. Sesungguhnya perangai yang buruk. Nah, gitu jadinya ya.
yufsidu. Nah, ini yufsidu tadi fiil mudhari ya, majid 1. Af'ala yuf'ilu, yufsidu. Nah, ini membutuhkan fa'il. Maka fa'ilnya ini adalah domir huwa. Kenapa tidak ketemu isim yang rofa ya? Malah ini sudah ada harokatnya tuh. Ini al-amala. Al-amala. Jadi yufsidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Al-amala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Yufsidul amala ini kalimat. Jadi kalimatnya ini fi mahali raf'in khobaru inna. Nah, gitu. Jadi yufsidul al-amala al jumlatul fi'liyatu fi mahali raf'in khobaru inna. Nah, gitu. Jadi yufsidul amala ini adalah khobar dari inna. Nah, khobar inna itu rofa. Ya, ingat rumusnya innallaha ghafurun. Nah, begitu ya. Oke, jadi kalau diartikan innal khuluqa as-sayyi'a, sesungguhnya perangai yang buruk, yufsidu, dia akan merusak amal. Dia akan merusak terhadap amal, boleh begitu ya. Jadi perangai yang buruk itu atau perangai yang buruk adalah, nah gitu ya. Jadi kalau untuk khobar itu kita artikan adalah. Oke. Ridwan kitabnya Nasoihul Ibad Pak Ridwan ya. Nasoihul Ibad babnya ke-6, makolahnya ke-14. Oke. Hasbiyalillah ya. Hasbiyau lillah gitu ya. Hasbiyau liyah gitu ya. Terima kasih hasbi ya, mudah-mudahan barokah ya. Oke, lanjut ya. Jadi sesungguhnya perangai yang buruk adalah yufsidu, dia akan merusak al-amala terhadap amal. Oke. Ridwan, terima kasih ya, semoga barokah. Gitu. Kemudian di sini ada kama. Ini ka-nya huruf jar. Ma-nya masdariyah. Ma-nya huruf masdariyah. Maka kalimat sesudahnya dia akan ditakwil menjadi isim yang jar karena ka-nya adalah huruf jar. Ya. Maka dibaca di sini fiil mudhari. Gitu ya. Fiilnya mudhari. Fiil mudhari. Ya, fiil mudhari ya. Yufsidu seperti tadi. Fi'il mudhari domirnya huwa. Nah, ini fi'il mudhari domirnya huwa belum bisa fa'il. Kalau ada isim di depan, maka isim yang di depannya dibaca rofa. Kebetulan ini isim, maka dibaca rofa. Ya. Dibaca rofa. Al-khallu. Pakai tasdid. Al-khallu. Jadi al-khallu fa'il yang dirofakan dengan domah. Nah, maka depannya dibaca isim yang nasab. Karena habis fa'il maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu adalah isim yang nasab. Jadi al-amala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Begitu ya. Jadi yufsidul khallu al-amala. Nah, ini kalimat. Nah, ini kalimatnya ini ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari ka. Jadi kama yufsidul khallu al asala ya, ini al asala ya, maaf ya. Al asala. Ini asalnya hanya jar majrur saja. Ya, hanya jar majrur saja. Gitu ya. Oke. Jadi ini biasa diartikan kama itu sebagaimana. Ya, sebagaimana yufsidul khallu. Al khallu ini cuka ya. Cuka itu bahasa Indonesianya apa sih? Cuka itu. Apa sudah bahasa Indonesia ya cuka itu ya? Cuka. Sebagaimana cuka merusak al-asala, madu. Nah gitu. Jadi innal khuluqa as-sayyi'a, sesungguhnya perangai yang buruk. Oke, Pak Ocha Tekno, terima kasih ya, semoga barokah Pak Ocha. Sesungguhnya perangai yang buruk yufsidu
dia akan merusak al-amala terhadap amal. Kama